Shalom, shalom. Kita jumpa lagi sahabat RTL, di mana saja Anda berada. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang di mana ini sempat viral beberapa waktu yang lalu, karena ini disampaikan oleh seorang tokoh budayawan yang mengatakan bahwa Jokowi itu sama seperti Firaun. Nah, untuk itu kita akan lihat dulu videonya. Bahkan juga algoritma pemilu, jadi misal pemilu 2024 itu kan gak mungkin menang. Masa anak saya menang kita ini, masa anak saya menang, karena Indonesia dikuasai oleh Fir'aun yang namanya Jokowi, oleh forum yang namanya Antoni Salim dan 10 naga, gak 90 saya kira, terus Haman yang namanya Luhur. Apa yang disampaikan oleh seorang budayawan ini bukan merupakan satu kebetulan, karena apa yang dia sampaikan itu sama dengan pendapat saya, ya, bahwa Jokowi itu sama seperti Firaun. Kenapa? Karena memang kita tahu bahwa Firaun itu adalah suatu gelar, ya, gelar terhadap seorang pemimpin negara pada zamannya. Jadi untuk jabatan pada saat ini Jokowi bisa saja kita samakan dengan Firaun. Jadi Jokowi itu sama seperti Firaun, atau Firaun sama seperti Jokowi. Saya tidak membela tokoh ini yang menyampaikan bahwa Jokowi adalah Firaun, karena apa yang saya pahami tentunya berbeda dengan budayawan ini, ya. Karena apa yang beliau sampaikan itu adalah versi Firaun pada zaman Nabi Musa. Tetapi pada saat ini kita akan melihat persamaan Jokowi dengan Firaun. Ada persamaan Jokowi, ya, presiden kita Jokowi dengan Firaun pada zaman Yusuf. Ya, ini menarik untuk kita bahas pada saat ini, karena ini saya katakan sekali lagi bahwa ini bukan merupakan suatu kebetulan. Ini merupakan suatu rencana Tuhan yang luar biasa terhadap bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai ini. Kenapa Jokowi harus disamakan dengan Firaun, ya? Nah, saya senang dengan sebutan ini, ya, karena cara pandang saya adalah Jokowi sama dengan Firaun pada zaman Yusuf, ya. Pertemuan Yusuf dengan Firaun adalah titik awal perubahan bagi bangsa dan negara dan perubahan politik pada zaman itu, ya. Ada satu kesempatan yang diambil, yang ditangkap oleh Firaun pada zaman itu, yang juga menentukan nasib daripada bangsa negaranya dan rakyatnya, dan bahkan menentukan nasib seluruh dunia. Ini yang saya katakan bahwa ini merupakan rancangan Tuhan, dan ini bukan merupakan satu kebetulan. Jadi kalau ada orang yang ngakunya keceplosan menyampaikan melabeli, ya, yang melabeli Jokowi itu sebagai Firaun, ya, sebenarnya tidak sepenuhnya salah. Karena setiap pergantian rezim pada zamannya itu juga tentunya pribadinya berbeda-beda, ya. Firaun pada zamannya Yusuf itu berbeda dengan Firaun pada zamannya Nabi Musa, ya. Alkitab katakan bahwa Firaun pada zaman Nabi Musa tidak mengenal Yusuf, dan tentunya tidak mengenal Elohimnya Yusuf. Kenapa Firaun pada zamannya Musa itu begitu jahat, ya, memerintah bangsa dan negaranya? Karena Firaun pada zaman Musa itu tidak mengenal Tuhannya Musa, ya. Firaun pada masa itu tidak mau mengenal Tuhannya Musa dan tidak mau percaya dengan Tuhannya Musa. Dan Alkitab mengatakan bahwa Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga dia tidak melepaskan bangsa Israel untuk keluar dari Mesir dan beribadah kepada Elohim. Tetapi pada kali ini kita akan membahas tentang Firaun pada zaman Yusuf. Karena pertemuan Yusuf dengan Firaun itu bukan merupakan satu kebetulan. Demikian juga ungkapan atau labelan daripada budayawan ini kepada Jokowi juga bukan merupakan satu kebetulan, ya. Kalau kita tempatkan Firaun itu pada zaman Yusuf, ya. Mari kita akan melihat apa yang akan terjadi, ya, ketika Firaun pada zamannya Yusuf disamakan dengan Jokowi yang disebut Firaun pada zaman ini, ya. Alkitab katakan bahwa di dalam Kejadian pasal yang ke-41 bahwa pertemuan seorang pemuda Ibrani dengan Firaun mengubah keadaan bangsa dan negara dan mengubah situasi politik pada masanya. Ketika Yusuf berkata kepada Firaun, "Bukan sekali-kali aku, melainkan Elohim juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun." Ada satu keadaan di mana bangsa yang dipimpin oleh Firaun pada masa itu terancam resesi ekonomi, ya, terancam kelaparan pada masa itu.
Dan jauh sebelum hal itu terjadi, maka Tuhan punya keinginan untuk menyelamatkan bangsa dan negara pada masa itu, ya. Tuhan ingin menyelamatkan Yusuf dan keluarga besarnya melalui Mesir. Dan kita melihat bahwa Mesir pun ikut diselamatkan, ya. Ketika Yusuf berkata kepada Firaun bahwa Tuhannya lah yang akan memberikan kesejahteraan kepada Firaun dan bangsanya. Firaun pada zamannya Yusuf ini memang benar-benar memikirkan kesejahteraan daripada rakyatnya. Nah, ini yang saya katakan bahwa tidak sepenuhnya salah kalau Jokowi itu sama seperti Firaun. Tetapi versi yang kita bahas pada hari ini adalah versi Firaun pada zamannya Yusuf, di mana ada seorang Firaun yang memerintah negaranya dengan selalu memikirkan kesejahteraan daripada rakyatnya. Itu sebenarnya ketika Yusuf berkata kepada Firaun bahwa Tuhannya Yusuf lah yang akan memberikan kesejahteraan kepada Raja Firaun dan tentunya kepada bangsanya. Dan kalau kita melihat apa yang menjadi respon daripada Firaun, bahwa Firaun tidak berbantah-bantah dengan Yusuf, Alkitab berkata bahwa Firaun langsung menerima dan percaya apa yang disampaikan oleh Yusuf. Nah, saudara, inilah yang saya katakan bahwa Firaun ini sama halnya dengan Jokowi pada zaman hari ini, ya, di mana ada seseorang yang dengan bersahaja, seorang sederhana yang selalu memikirkan kesejahteraan bangsanya, memikirkan kesejahteraan rakyatnya. Ini poin yang pertama, di mana Jokowi sama dengan Firaun. Dan kalau kita melihat di dalam Kejadian 41 ayat yang ke-28, di sana dikatakan bahwa inilah maksud perkataanku ketika aku berkata kepada tuanku Firaun, Elohim telah memperlihatkan kepada tuanku Firaun apa yang dikehendakinya. Jadi apa yang menjadi kehendak Tuhan telah disampaikan kepada Firaun melalui Yusuf. Dan lagi-lagi ini respon yang kedua daripada Firaun, bahwa dia tidak melawannya, dia tidak membantahnya, bahkan dia menerimanya, dia mempercayai apa yang dikatakan oleh Yusuf, bahwa ada kehendak Tuhan yang harus dikerjakan oleh Firaun untuk bangsa dan negaranya, untuk rakyatnya. Nah, ini juga ada pada Jokowi, seorang yang taat kepada keyakinannya dan bekerja bagi bangsa dan negara, bagi rakyatnya berdasarkan iman apa yang dia yakini, dan tentunya untuk kesejahteraan rakyatnya. Bahkan di dalam Kejadian pasal yang ke-41 ayat yang ke-38 ini, mungkinkah kita mendapatkan orang yang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Elohim? Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Elohim telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Dalam ayat yang ke-39 ini dikatakan bahwa kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Elohim telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Ada pengakuan daripada Firaun bahwa hanya dari Tuhanlah akal budi dan kebijaksanaan itu berasal. Nah, dari kesimpulan semuanya ini kita melihat bahwa ada satu keyakinan, ada satu pengakuan dari Firaun kepada Tuhannya Yusuf. Dan secara tidak langsung kalau kita melihat bahwa sebenarnya Firaun ini menjadi percaya kepada Tuhannya Yusuf. Karena apa? Karena pertama kita melihat bahwa ketika Yusuf memberitahukan bahwa hanya Tuhanlah sumber kesejahteraan dalam pemerintahannya Firaun. Dalam Kejadian 41 ayat yang ke-16. Dan Firaun menjadi percaya akan hal itu. Yang kedua, kita melihat Kejadian 41 ayat yang ke-28. Bahwa ketika Yusuf bersaksi bahwa Tuhanlah yang memegang kendali, sehingga Tuhan memperlihatkan kepada Firaun apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan Firaun taat kepada Tuhan. Yang ketiga, kita melihat bahwa Kejadian 41 ayat yang ke-38 merupakan satu hal yang mengejutkan ketika Firaun mengakui bahwa Yusuf penuh dengan roh Tuhan, sehingga Firaun mau mendengarkan Yusuf. Yang keempat adalah Firaun mengakui bahwa hanya Tuhanlah datangnya akal budi dan kebijaksanaan. Kejadian 14 ayat yang ke-19. Yang kelima adalah Firaun berhasil membawa kesejahteraan bagi bangsa, negara, dan rakyatnya sendiri. Bahkan selama 2 periode, 1 periode 7 tahun, dan ketika pada masa kelimpahan 7 tahun ditambah dengan masa resesi 7 tahun, selama 14 tahun dengan ketaatan daripada Firaun, sehingga bangsanya
terselamatkan daripada resesi yang melanda di seluruh dunia. Nah, ini yang saya katakan bahwa tidak salah sepenuhnya kalau Jokowi disamakan dengan Firaun, tetapi Firaun pada zamannya Yusuf. Kita tahu bahwa hari-hari ini seluruh dunia dilanda dengan resesi, dan tidak terkecuali bangsa Indonesia. Kita perlu pemimpin-pemimpin seperti Presiden kita Jokowi, di mana seseorang yang rendah hati mau mendengarkan orang lain, seseorang yang selalu memikirkan kesejahteraan rakyatnya. Ada satu kerinduan yang besar dari bangsa dan rakyat Indonesia ke depannya, agar bangsa dan negara ini tetap terpelihara dari resesi yang melanda dunia. Di mana Firaun percaya, mengakui, dan mentaati firman Tuhan, mentaati kehendak Tuhan. Karena Alkitab berkata bahwa Tuhan mau menyampaikan kehendaknya kepada Firaun, dan Firaun dengan rendah hati mau menerima dan mentaatinya dan melakukannya. Pada hari-hari yang akan datang ini, kita perlu orang-orang seperti Jokowi, ya. Tidak lama lagi kita akan menghadapi pesta demokrasi. Hari-hari ini kita berada pada tahun politik menuju 2024. Tentunya yang menjadi kerinduan dari seluruh rakyat Indonesia, kita menginginkan seorang pemimpin sama seperti Jokowi, yang memiliki kesamaan seperti Firaun pada zamannya Yusuf, di mana Firaun pada zamannya Yusuf memikirkan kesejahteraan untuk bangsa, negara, dan rakyatnya. Dan orang-orang yang seperti ini, seperti Firaun pada zaman Yusuf, orang-orang yang seperti Jokowi pada zaman kita ini sangat diperlukan. Dan untuk nextnya, untuk berikutnya, kita menginginkan orang-orang yang semacam ini. Orang-orang yang memiliki visi, memiliki mimpi untuk bangsa ini, untuk kemajuan, untuk kesejahteraan bangsa dan negara Indonesia, ya. Kalau saya katakan bahwa Jokowi sama seperti Firaun, tentunya adalah Firaun pada zamannya Yusuf, ya. Ketika bangsa dan negara pada zaman Firaun itu, di mana seluruh dunia mengalami kelaparan, mengalami resesi ekonomi yang berkepanjangan selama 7 tahun, dengan kehendak Tuhan, dengan kebijaksanaan daripada Firaun, mengatur ekonomi bangsa dan negaranya, sehingga ketika pada masa kelimpahan itu, mereka bisa mengatur ekonomi mereka menuju kepada masa-masa resesi itu. Bukan saja bangsa dan negara pada zamannya Firaun memimpin, tetapi seluruh dunia pada masa itu diselamatkan karena ada begitu banyak sekali kelimpahan di negeri Mesir, ada banyak sekali gandum di sana, dan bisa memberikan makan seluruh dunia. Oleh karena tindakan daripada Firaun yang bijaksana, oleh karena tindakan daripada Firaun dengan penuh ketaatan dan percaya kepada Elohimnya Yusuf, sehingga dia melakukan segala sesuatu menurut kehendak daripada Elohimnya Yusuf. Bahkan Alkitab katakan di mana Yusuf menjadi perdana menteri, menjadi penguasa seluruh Mesir, dengan segala rendah hati Firaun menerimanya. Firaun tidak merasa tersaingi dengan kekuasaan daripada Yusuf. Paling tidak ada 4 kriteria yang harus kita terapkan kepada orang yang akan kita pilih pada tahun 2024 nanti. Yang pertama, dia harus memiliki visi, dia harus memiliki visi dan misi dan mimpi untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. Yang kedua, haruslah orang yang takut akan Tuhan. Pengakuan yang keluar dari mulut Firaun bahwa Yusuf ini adalah seorang yang penuh dengan roh Tuhan. Nah, saudara, pengakuan ini pengakuan yang luar biasa, di mana pengakuan akan adanya roh Tuhan. Kita memerlukan pemimpin yang seperti ini, pemimpin yang mengaku adanya Tuhan, yang mengatur alam semesta, dan pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan seperti inilah yang perlu kita pilih nanti pada pesta demokrasi 2024. Berikutnya, di mana seorang yang percaya bahwa akal budi dan kebijaksanaan itu berasal dari Tuhan. Firaun pada zamannya Yusuf mengakui bahwa akal budi dan kebijaksanaan itu berasalnya dari Tuhan. Jadi kalau Jokowi disamakan dengan Firaun, saya setuju kalau Firaunnya itu pada zamannya Yusuf. Presiden kita, ya, Presiden Joko Widodo sudah terbukti dan membuktikan dirinya bahwa beliau ini seorang yang negarawan, seorang yang punya hati bagi bangsa ini, seorang yang mengasihi bangsa dan negara, seorang yang mencintai rakyatnya, seorang yang mencintai bangsa dan negaranya. Firaun pada masanya Yusuf ini tidak haus akan kekuasaan. Sekalipun pada masa itu sistem pemerintahan itu adalah sistem kerajaan, berbeda dengan Indonesia yang dipilih oleh masyarakat. Tetapi sekalipun pada masa itu dia bisa melakukan apa saja yang dia mau, karena dia seorang raja, tidak perlu dipilih oleh masyarakat, karena dia adalah seorang raja, di mana kerajaan itu diwariskan turun-temurun dari Firaun satu kepada Firaun yang lain. Tetapi Firaun pada zamannya Yusuf, dia tidak haus kekuasaan. Dia menyerahkan kekuasaannya kepada Yusuf. Dia menyerahkan Yusuf sebagai perdana menteri. Firaun tidak merasa tersaingi
orang yang rendah hati, orang yang selalu memikirkan kepentingan orang lain, memikirkan kepentingan rakyatnya, memikirkan kesejahteraan rakyatnya, bangsa dan negaranya. Situasi politik pada masa itu berubah karena semua penduduk dunia berbondong-bondong datang di Mesir untuk membeli bahan makanan, karena hanya di Mesirlah ada penyediaan bahan makanan yang berlimpah-limpah selama 7 tahun, dan itu mencukupi kebutuhan seluruh dunia. Nah, saudara, hari ini saya katakan bahwa Indonesia ini adalah negara yang diberkati Tuhan dengan sumber daya alam yang berlimpah-limpah. Dan kalau pemimpin yang bijaksana yang selalu memikirkan kesejahteraan masyarakatnya, tentunya masyarakatnya ke depan ini, masa depan bangsa dan negara ini akan makmur, akan sejahtera di tangan seorang yang tidak rakus, ya, seorang yang tidak egois, seorang pemimpin yang tidak rakus, seorang pemimpin yang memikirkan kesejahteraan orang lain, yang memikirkan kesejahteraan rakyatnya sendiri. Yakinlah bahwa bangsa dan negara kita akan menjadi bangsa dan negara yang sejahtera, makmur, adil, dan sentosa. Bangsa yang diberkati, bangsa yang makmur, karena ada pemimpin yang bijaksana, dipimpin oleh pemimpin yang berakal budi. Tentunya yang bermoral. Ya, inilah yang kita rindukan hari-hari ini. Inilah yang kita doakan hari ini. Alkitab berkata, doakanlah bangsa dan negaramu, karena kesejahteraan bangsa dan negara kita adalah kesejahteraan kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, shalom, shalom.